Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nah sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa kita masing-masing di tempat aja. Oke, sebelumnya Ibu mau cek ini dulu ya. Cek yang di classroom, Ibu udah ngirim tadi untuk absen. Ini Isma, Uda, Ilham, Najwa, Puspa. Kemarin Ibu udah bahas sedikit tentang materi atletik. Atletik sekarang. Nah, untuk persepsinya hari ini, sekarang kan kita masuk ke lompat jauh. Nah, lompat jauh di sini nanti yang akan kita bahas adalah lompat jauh gaya berjalan di udara. Bagaimana nanti cara cara awalan, kemudian bagaimana cara tolakan, kemudian bagaimana nanti cara melayang di udara, dan kemudian cara mendarat. Nah, di sini Ibu minta bisa memperhatikan nanti apa yang Ibu presentasikan, kemudian bisa membuat LKPD yang udah Ibu siapkan. Jadi apa namanya dari LKPD yang Ibu kirim bisa dipresentasikan nanti tambahnya nilai proses kita ya. Nah, kemudian Ibu harapkan setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, nanti Ibu berharap siswa-siswa Ibu ini semua bisa menganalisis bagaimana teknik awalan dalam lompat jauh gaya berjalan di udara, kemudian bisa menganalisis teknik tolakan dalam lompat jauh gaya berjalan di udara, bisa menganalisis teknik melayang dalam lompat jauh, kemudian bisa menganalisis teknik mendarat. Nah, juga nanti bisa mengetahui apa-apa saja sering kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan lompat jauh. Nah, oke. Ibu presentasikan dulu, nanti bisa di dalam presentasi nanti kita bisa langsung tanya jawab ya. Nah, Ibu buka dulu presentasi Ibu. Oke, kita masuk ke materi lompat jauh gaya jalan di udara. Nah, di sini tahapan pelaksanaan lompat jauh. Tahapan pelaksanaan lompat jauh itu yang pertama yaitu awalan. Bisa di sini bisa nampak kan tulisannya, nampak kan? Kemudian kita lanjut ke dua yaitu tolakan. Nah, yang ketiga cara melakukan melayang di udara pada lompat jauh. Kemudian cara mendarat, dan mendarat. Nah, sampai di sini ini dia posisinya, berarti ini rangkaiannya. Awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, sampai sini sebelum Ibu lanjutkan, ada dulu yang mau ditanyakan? Saya ya, Bu nanya, Ilham. pas nolak itu boleh nggak pakai 2 kaki? Menolak dengan 2 kaki. Oke, sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menjawab dulu? Ada yang bisa jawab? Sebelum Ibu jawab, ini Ilham ditanya, apakah kita pada saat menolak boleh dengan 2 kaki? Oke, Kak Puspa, yuk. Jadi kan pertanyaan Ilham itu boleh nggak menolak dengan kedua kaki. Nah, dalam lompat jauh ini karena tidak boleh melompat dengan 2 kaki karena teknik yang benar adalah menolak dengan kaki yang terkuat. Jika kita menolak dengan menolak kaki dengan kedua kaki, otomatis dapat mengurangi kekuatan dari tolakan kita. Seperti itu, Bu. Oke, mantap Kak Puspa. Betul ya, yang dibilang Kak Puspa tadi betul. Jadi dalam lompat jauh ini kita menolak dengan kaki yang terkuat, salah satu kaki terkuat, boleh kaki kiri ataupun dengan kaki kanan. Nah, kalau kita menolak dengan 2 kaki, otomatis pas kita udah dari awalan kita kan udah berlari laju nih, mulai dari awalan mendekati papan tolakan kita udah laju. Pas kita mau menolak kalau kita melakukan ketolakan 2 kaki, otomatis kecepatan kita akan berkurang. Nah, kalau udah berkurang seperti itu, hasil tolakan kita tidak maksimal. Jadi seperti itu Ilham. Ilham bisa paham? Oke Bu, paham. Berarti Ibu lanjut ke video dulu ya. Nanti baru dari video nanti bisa ditengokin lagi.
Oke. Ya, di situ. Nah, itu adalah videonya tadi dari pelaksanaan lompat jauh gaya jalan di udara. Nah, dari video tadi kan bisa nampak kan bagaimana dia cara melakukan awalan. Awalan dia itu mulai dari pelan dulu, kemudian pas mau mendekati ke papan tolak, mereka kecepatannya masih tetap bertambah kan dengan satu kaki. Nah, kemudian pas posisi dia melayangnya itu pun di posisi dia di atas, mereka seperti berjalan. Nah, kemudian pas mendarat pun posisi kaki dan tangannya ke depan. Nah, oke, sampai di sini bisa ditengok dari videonya tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak dalam videonya itu apa yang terdapat dalam video tadi? Nih, dari oke ya, Ilham ya. Ya, Bu. Tadi kan di video ada bendera kan, Bu? Bendera Ya. putih itu, Bu. Itu gunanya bendera putih itu buat apa? Kenapa? Ada berapa bendera nampak di sana tadi? Satu kayaknya, Bu. Ada dua. Bendera putih aja. Putih sama merah. Ada dua ya? Satu apa dua? Putih sama merah. Oh, ada dua putih ya? sama merah ya tadi. Oke, ada putih sama merah. Oke, putih sama merah. Oke, ada yang bisa jawab? Fungsinya bendera putih sama bendera merah yang di dalam perlombaan lompat jauh. Ya, Bu. Nah, ya, oke, Kak Dea. Ya, Kak Dea. Mantap. Yuk. Jadi kalau bendera putih itu kan hasil lompatannya itu berhasil. Tapi kalau bendera merah, bahkan hasil lompatannya itu nggak berhasil atau tidak. Oke, mantap Kak Dea, betul. Nah, kalau yang bendera putih itu gunanya adalah untuk mengetahui kalau hasil lompatannya itu sah, jadi yang terhitung. Nah, kemudian ada nampak tadi yang warna merah, ada juga orang di sampingnya tadi ya, di videonya tadi kalau nggak salah di sampingnya ya. Nah, yang di samping itu, yang kalau bendera merah, itu adalah fungsinya untuk hasil lompatan yang tidak sah atau yang tidak dihitung. Nah, seperti itu Ilham, perbedaan antara bendera putih dengan bendera yang merah. Ilham bisa paham? Oke, Bu. Oke, paham, Bu. Oke, siap. Ada lagi? Saya, Bu. Ada lagi Kak yang ditanyakan? Apa? Ada lagi? Saya. Oke, Yurisa. Tadi kan waktu Ibu jawab punya Najwa itu, kata Ibu kakinya nggak boleh melewati tolakan. Nah, itu kenapa kaki kita nggak boleh melewati tolakan? Kenapa kaki tidak boleh melewati papan tolakan? Ada yang bisa jawab? Siapa Putri? Putri Aprilia apa Kak Puspa nih? Kak Putri ya? Oke, ya Kak Putri. Ya. Kalau misalnya kaki kita melewati papan tolakan itu akan dihitung tidak sah atau tidak diterima gitu ya Bu ya hasilnya. Wow, didiskualifikasi apa namanya ya? Tidak ya sah. Tidak sah, betul sekali. Mantap Kak Putri. Ya tidak sah dan tidak dihitung. Nah kayak gitu Kak Yurisa. Kalau seandainya kita dalam lompatan, walaupun lompatan kita itu jauh, tapi pas kita menolak, kaki kita melewati sedikit aja, walaupun cuma seujung cuma berapa senti gitu kan, 3-2 senti gitu aja pun ya istilahnya nampak melewati papan, otomatis hasil lompatan kita itu tidak sah dan tidak dihitung. Seperti itu Kak Yurisa. Jadi kalau kita, makanya kan orang kalau yang seperti gambar tadi yang Ibu yang tampilin yang ditanya Najwa tadi kan separuh kaki dia. Itu adalah orang salah satu cara untuk menghindari kakinya jangan sampai melewati batas papan. Jadi hasil lompatan mereka itu tetap terhitung. Nah, seperti itu Kak Yurisa. Ya, Bu. Kak Yurisa ada paham? Paham, Bu. Itu kesalahannya yang pertama adalah kesalahan waktu awalan, kemudian ada yang kesalahan pada saat menolak itu mereka dengan dua kaki, kemudian menolak dengan yang melewati papan tolakan. Nah, kemudian yang kesalahan pada saat mendarat. Nah, nggak taunya dia jatuhnya pertamanya tumit dulu nih, tapi kemudian karena keseimbangan dia tidak bagus, dia terjatuh selentang ke belakang. Otomatis yang dihitung yang mana?
Bagian belakang. belakang, bukan tumit. Nah, itu dia bagian belakang ya. Jadi kita ya pas lompat jauh ada seperti itu. Mereka udah jauh nih, lompatannya mereka udah jauh istilahnya ada sekitar 3 meteran gitu kan. Tapi karena keseimbangan mereka tidak pas waktu mendarat, mereka jatuh lagi ke belakang. Otomatis yang kita hitung itu adalah dari batas papan tolakan ke posisi badan yang mendekati ke papan tolakan. Jadi kalau dia posisi jatuh punggung dia itu yang di belakang kan, berarti posisi itu yang kita ambil hitung. Nah, kemudian ada posisi kesalahan yang mendarat lagi, yang kesalahannya yaitu yang pantat duluan. Kita kesimpulannya dulu dari materi yang kita bahas hari ini itu adalah lompat jauh gaya jalan di udara. Itu ada yang hal-hal yang kita perhatikan dalam lompat jauh. Nah, yang kita memelihara kecepatan sampai menolak. Nah, yang kedua yaitu capailah dorongan yang cepat dan dinamis dari balok tumpuan. Kemudian merubah sedikit posisi lari yang bertujuan adalah mencapai posisi yang lebih tegak. Kemudian yang keempat itu gunakan gerakan kompensasi dengan langkah dengan yang baik. Kemudian yang kelima, capailah jangkauan gerak yang baik. Keenam, gerak akhir dibuat lebih kuat dengan menggunakan lebih besar daya. Yang ketujuh adalah latihan dengan gerakan pendaratan. Yang kedelapan adalah kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki dalam meluruskan dan membengkokkan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang ada pada saat kita melaksanakan lompat jauh. Dari bahan ajarnya kita bisa anak-anak ibu semua bisa mempelajarinya ya. Bagaimana tadi cara awalan, kemudian tadi bagaimana cara tolakan, kemudian dengan cara melakukan pendaratan. Nah, jadi Bu harap di sana kan dari bahan ajarnya tadi bisa ditarik kesimpulan di sana ya, bisa dipelajari lagi di sana. Kalau masih ada pertanyaan, nanti akan kita bahas sama-sama lagi, kita bisa diskusi dalam WA group atau di dalam classroom-nya. Nah, untuk penilaian yang proses tadi, Ibu udah nengok tadi yang mana yang aktif. Ada beberapa orang tadi yang aktif. Nanti untuk kedepannya, untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu harapkan dan anak-anak Ibu semua bisa lebih aktif lagi. Jadi istilahnya penilaian prosesnya bisa maksimal seperti itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang baru. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu semua bisa melaksanakannya dan mengikutinya dengan baik. Mungkin sampai di sini ada yang paham kakak semua, abang-abang, kakak semua? Bu. Oke. Nah, itu tadi yang tugas yang LKPD-nya tadi Bu minta tolong dikirimkan aja yang di classroom-nya ya. Nah, untuk minggu depan kita masuk ke materi baru. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih yang sudah bergabung pada siang hari ini. Terima kasih ucapkan semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Ya Bu, makasih Waalaikumsalam, Bu. Bu. Oke.